Selamat malam teman-teman. Saya baru saja habis dinner. Oke, pada video kali ini saya akan menunjukkan kepada Anda, kepada teman-teman semua, terutama yang new hire atau teman-teman YouTuber pemula atau teman-teman yang menonton video ini, supaya bisa menjadi gambaran atau merasakan suasana bagaimana suasana di galley antara waiter atau asisten waiter dengan cook, dengan yang bertugas sebagai tukang masak, jadi waiter, dengan di saat ngelain makanan. Kebetulan sekali pada malam hari ini, menunya dinner pada malam hari ini itu menunya penuh dengan yang digoreng, jadi lainnya padat, lainnya panjang sekali ya. Menu hari ini adalah testernya itu adalah golden corn fritter, jadi jagung yang digoreng ya. Kemudian main course-nya fish and chip, jadi fish dengan french fries juga digoreng. Kemudian vegetariannya itu adalah vegetable fritters, jadi digoreng juga. Jadi semua menu digoreng, jadi sehingga kitchen itu sangat sibuk karena semuanya ala minute digoreng semua. Anda akan bisa menyaksikan bagaimana waiter di sana dengan cooknya di dalam mengantre mengambil makanan. Oke, tidak terlalu lama saya akan mengajak Anda untuk pergi ke kitchen, ke galley. Let's go. Salam jangkar. Ini menunjukkan antrean di galley. Itu asisten waiternya ngantre makanan, sedangkan para cook menyiapkan makanan. Antrean terus berjalan, bertambah terus antreannya. Sekarang ini pukul 7.45 ya. 7.30 sampai 7.45, di mana sebagian besar dari tamu di keempat restoran 1, 2, 3, 4 itu masuk ke main course. Jadi sudah makan main course dia sekarang. Kita buka tadi jam 6. Oke, sekitar jam 7 sampai 7.30 ini ya. Terjadi antrean yang panjang untuk fish main course-nya. Waiternya datang untuk mengecek, kok lama sekali itu waiter datang untuk ngecek asistennya. Oke, terus berlangsung, antrean semakin panjang dan semakin sibuk tentunya para cook mempersiapkan makanan ya, untuk di-prepare, untuk diambil oleh para asisten waiter atau waiter ya. Terus berlangsung, dan inilah yang terjadi setiap hari di kapal pesiar teman-teman. Antrean panjang. Disinilah terjadi biasanya keributan, kesalahpahaman ya. Iya, itu tadi ada seorang restoran manajer mengasih informasi, jangan mengekip makanan main course terlalu lama di tempat ngantre, nanti kedinginan kan gitu. Dingin dia. Tamunya malah komplain nanti karena makanannya dingin. Tuh diangkat, disuruh ditaruh di tempat yang hangat. Oke, disinilah tempat yang paling penuh banyak tekanan, karena di dalam itu tentu para cook di samping juga sibuk menyiapkan makanan, harus kerja keras dia, tapi juga tempatnya di sana adalah panas ya, panas sekali itu, panas karena uap dari makanan tentunya.
kalau panas suasana seperti itu, emosi pun cepat tersulut kan gitu. Ya, karena situasinya panas, emosi tersulut, biasanya sering terjadi percekcokan antara asisten waiter atau waiter dengan cooknya. Di sinilah terjadi ya. Maka tugas kita sebagai seorang supervisor, kemudian restoran manager untuk mengawasi supaya jangan terjadi keributan, karena itu akan mengganggu jalannya servis kepada tamu ya. Terus berjalan teman-teman. Tuh waiternya sudah datang ambil makanan, ini ambil ini. Saya bantu karena waiternya tentunya akan sangat tidak enak di depan tamu, hanya diam saja dilihat oleh tamu, tidak melakukan apa-apa, walaupun bisa berbicara dengan tamunya, tapi tamunya kan lapar, dia perlu makan. Makanya waiternya perlu membantu ke dalam untuk mengambil makanan. Itu juga waiter membawa tray besar mengambil makanan. Tentu di sini dibutuhkan kerjasama ya. Jangan berpikir saya waiter di stasiun aja. Ya, kadang-kadang kita harus turun juga untuk menyambut makanan, karena di sini para asisten berebut mengambil makanan. Kita tidak boleh saling menyalahkan satu dengan yang lain. Bagaimana kita bekerja sama, berkolaborasi sehingga servis berjalan dengan baik terhadap tamu, itu aja. Karena di sini adalah kita utamakan servis ke tamu sehingga tamunya merasakan kepuasan, merasa senang dia berlibur, sehingga nanti bisa dia kembali untuk berlibur di kapal kita, di kapal MSC ya. Ini terus berjalan seperti itu. Para waiter sudah datang dengan wajah yang waduh, gimana nanti tamu saya komplain kan, begitu dia ya. Teman-teman sekalian, ikut merasakan bagaimana kita bekerja di kapal ya, supaya jangan nanti begitu pulang orang dari kapal, "Hei bos," dikirain kerja enak saja di kapal, hanya pungut-pungut dolar. Enggak, inilah kita ya. Kita di kapal sebagai seorang pelaut, sebagai seorang server kepada tamu, pelayan tamu tentunya, kita harus melakukan pekerjaan seperti ini ya. Kadang-kadang kita tidak tahu apa hari ini. Yang kita tahu adalah jam berapa sekarang, jam berapa on duty. Yang kita tahu adalah tanggal 1, karena tanggal 1 gaji masuk di Pelago, dan tanggal 10 kita kirim uang karena sudah masuk di SIP Money. Itu aja. Oke. Terus berjalan ini antrean teman-teman. Iya, semakin lama ini sudah hampir 10 menit saya bikin video. Saya bikin videonya ini durasinya sekitar 22 menit. Ini sudah 10 menitan berjalannya video. Kamera saya biasa taruh di tempat tersembunyi karena saya tidak bisa bawa kamera kemana-mana. Saya bisa didamprat nanti sama restoran manajernya atau meterdinya. Kenapa? Karena saya juga harus bekerja. Saya bekerja di tempat di restoran untuk ngontrol servis, ngontrol kerja daripada waiter untuk menilai tamunya apakah puas atau tidak. Nah, itu tugas saya. Ya, kamera saya sembunyikan di suatu tempat yang tidak ada yang melihat, hanya 1-2 orang yang melihat. Dan setelah 22 menit saya ambil kameranya dan kita perlihatkan kepada teman-teman uploadannya seperti ini. Jadi kita akan menaruh di tempat-tempat yang memang strategis dan bisa menyembunyikan kamera, karena kita tidak bisa memperlihatkan kameranya kemana-mana, karena itu akan memperlihatkan kita tidak serius bekerja ya. Jadi apapun alasannya, saya akan mencoba membikinkan teman-teman video di tempat saya bekerja. Apapun yang saya lakukan, apapun yang terjadi, akan saya bikinkan video untuk menambah pengalaman teman-teman dan untuk memberikan dokumentasi juga kepada saya, sehingga saya bisa melihat kalau saya nanti vacation di rumah atau setelah nanti selesai kontrak ini, tentunya
video yang telah saya upload itu merupakan suatu aset yang bisa kita tonton terus menerus. Oke. Jadi teman-teman, terus berlangsung ini, itu seolah-olah lainnya tidak bergerak, antreannya diam saja. Yang bisa mondar-mandir itu adalah waiter yang membantu asistennya mengambil makanan. Ya, waiter lalu lalang. Ya, sedangkan asistennya mengantri makanan. Karena apa? Karena kalau kita kehilangan antrian, maka kita akan kembali ngantri paling belakang lagi gitu. Ya, kalau terjadi serobot menyerobot di sini, maka disitulah akan terjadi keributan. Karena sering terjadi keributan apabila seorang asisten waiter tidak mau ngantri, langsung nyerobot saja, maka yang ngantri sudah lama akan marah dia, dan terjadilah biasanya keributan yang tidak perlu. Tuh, seorang waiter datang untuk mengecek orderannya, kamu ngantri aja di sini, saya ngambil yang lainnya, gitu dah dia. Dia ngambil yang lainnya untuk selain daripada fish main course, karena antreannya di sini adalah fish main course. Ya, itu lihat dia ngambil tray-nya, ngambil makanannya dia untuk dibawa, dan makanan yang dibawa oleh asisten dikasih ke asistennya, dan dia membawa tray besar untuk masuk ke dalam restoran. Oh, ada seorang lagi untuk menarik asistennya. Ayo sini, saya sudah ambilkan semuanya. Ambil satu aja biasanya bisa kan. Ya. Kita di sini harus pinter-pinter juga mengatur strategi bagaimana biar bisa lebih cepat dan tidak melanggar daripada aturan-aturan, ya, sehingga nanti kita tidak mendapatkan sanksi gitu. Ya, terus berlangsung di dalam juga, kitchennya terus berlangsung. Nah, ini antrean terakhir sudah mulai bergerak, dia masuk, antreannya sudah mulai menipis, artinya sudah banyak fish main course yang masuk ke restoran. Karena sulit juga untuk melakukan persiapan makanan ala minute, ya. Ini fish main course digoreng, dikasih tepung dulu dan digoreng, kemudian digoreng itu, dan gorengannya itu harus matangnya pas. Kadang-kadang kalau kementahan, dia agak mentah, dia yang matang bagian tepungnya aja, tamunya bisa komplain, dan itu rugi juga, kita harus kembali ngambil makanan lagi kan gitu. Ya, terus berjalan. Ini ada restoran manajer datang untuk mengecek apa yang terjadi di kitchen sambil dia melihat waktu, karena waktu main course harus pas. Apakah bisa nanti buka second sitting kan gitu perhitungannya. Setelah itu dia akan menghubungi Maitre D akan menghubungi chef, eksekutif chef, kemudian sauce chef, dan chef yang lainnya, yaitu first chef, second chef. Maka dia akan bisa lebih cepat, karena seorang di departemen lain seperti restoran tidak bisa atau tidak diperbolehkan memberikan perintah atau order kepada departemen lain, seperti departemen di cook itu, di kitchen kan lain departemennya. Dia harus menghubungi kepala departemennya, yaitu chefnya, ya. Jadi Maitre D menghubungi chefnya baru memberikan order kepada eksekutif chefnya, eksekutif chef langsung berikan order kepada first chef, second chef, gitu. Itu perintahnya. Karena kalau dari departemen lain nanti memberikan perintah kepada orang di departemen yang lainnya, dari restoran umpamanya ke kitchen, maka itu akan terjadi kesalahpahamannya, ya. Ini ada cewek, ya. Tuh restoran manajernya itu gelisah dia di sana menentukan, ayo cepat,
sudah dipastikan dia akan menghubungi meter D-nya ini. Karena begitulah yang harus dia lakukan, apa yang dia lihat dia laporkan ke meter D, maka meter D-nya itu akan mengontak chef-nya, kepala chef-nya ya. Karena tanggung jawab dari seorang restoran manager adalah untuk memastikan proses servis berjalan baik dan tepat waktu di dalam nantinya membuka second sitting. Tentunya untuk sitting yang kedua itu harus diperhitungkan kapan selesainya, kapan masuk main course dan lain sebagainya. Apalagi restoran manager ini bekerja di restoran belakang yaitu Colorado, di mana restorannya itu buka 3 sitting ya. 3 sitting. Jadi dia bukanya itu jam 5.30, 7.30 dan 9.30. Oke. Lain sudah bergerak, tetapi sangat-sangat lambat. Ini tentu ada kesalahan, apakah dari penaruhan menu, apakah dari organisasi chefnya. Itu ada laporan dari head waiternya yang mengatakan telah terjadi sesuatu di restoran, maka restoran manajernya itu harus ke restoran ya. Tentunya kalau dia meninggalkan tempatnya ini akan ada laporan yang lainnya, di mana dia akan melapor ke meter D-nya. Meter D-nya pasti akan datang itu untuk mengecek, kemudian mengontak chef-nya ya. Seperti tadi saya bilang, ini meter D-nya datang tuh, kan benar. Jadi kadang-kadang terjadi kesalahan karena seperti ini, itu bukannya kesalahan tapi kekeliruan chefnya menaruh, di mana semua menu hari ini itu digoreng. Semestinya ada yang digoreng, ada yang tidak digoreng, kan gitu semestinya, sehingga proses penyiapan atau preparingnya itu bisa berjalan lebih cepat. Ini pasti nanti banyak terjadi komplainan dari tamu tentang slow service. Karena testernya kita restoran yang di depan itu buka jam 6. Jam 6.20 itu, jam 6.20 sudah masuk makanan pertama sebagai starter. Testernya pasti sudah masuk itu. Dan kalau sekarang sudah jam 8.30 berarti kan sudah menunggu sekitar 1 jam itu ya. Lebih dari 1 jam. Nah itu pasti tamunya sudah ngomel-ngomel itu. Ini tester saya sudah sejam yang lalu, main course saya belum datang, kan gitu. Nah itu nanti tugas kita sebagai seorang supervisor keliling untuk mengecek kepuasan dari tamu. Kalau ada tamu yang slow service, kita bikin laporan supaya nantinya tamu begitu ada email masuk tentang pertanyaan yang mengenai kepuasan saat di kapal, akan ada laporan dari kita gitu, bukan hanya dari tamunya. Kadang-kadang tamunya juga bisa membuat drama dia untuk bisa mendapatkan kompensasi dari company, kan gitu ya. Ini kayaknya ini lainnya sudah berjalan, jadi sudah semakin sepi di sini. Yang tadinya sudah sampai masuk ke sini, sekarang sudah lainnya di sana, walaupun masih banyak itu asisten waiter yang lainnya. Ya, sekelumit tentang bagaimana orang di kapal pesiar saat mengambil makanan. Jadi makanan tidak dengan mudah kita ambil, kita harus order tamu, kemudian kita pesan di sini ya. Belum lagi ada orderan spesial, yang artinya ada tambahan-tambahan adisional yang tidak ada di menu, tamunya minta yang itu juga menambah kelamaan daripada pengambilan makanan. Ya, proses terus berjalan. Setiap perjalanan itu ada memori yang tercatat, dan ini adalah perjalanan kami sebagai kru kapal pesiar. Seperti inilah pekerjaan kami ya.
Ya, tentunya teman-teman yang baru pertama kali berangkat merasakan bagaimana Anda kebingungan apa yang harus saya ambil, apa yang harus saya lakukan. Dan asisten waiter yang di sini ini sudah tenang dia melainnya, karena ini bukan pertama kali dia istilahnya berangkat ya. Sudah, kalaupun pertama kali dia sudah di sini lebih dari 3 bulan gitu, jadi sudah menyesuaikan diri. Oke teman-teman, ada senang ada susahnya di kapal pesiar seperti ini. Tidak senangnya seperti inilah pekerjaan kita, senangnya saat gajian tentunya ya, karena kita dibayar dolar dan lumayan lebih banyak dari kalau kita kerja di rumah ya. Tentunya kalau kapal ngepot ada waktu 1-2 jam kita akan keluar untuk refreshing, mencari hawa yang positif di luar, sehingga saat masuk lagi antrean seperti ini ada balancing dalam tubuh ya. Itulah makanya begitu ada ngepot biasanya kru-kru berburu keluar untuk mencari udara segar istilahnya, biar tidak mumet kepala di dalam kapal ya. Ini kan istilahnya di dalam kapal arus udaranya itu berasal dari satu tempat, karena ini tertutup semua, jadi udara kita hidup di sana itu lebih spesifik daripada kalau kita di luar. Jadi udaranya sangat sama ya. Ya, sudah semakin tipis lainnya. Mudah-mudahan teman-teman masih bersama saya menonton videonya, karena video akan segera kita akhiri, sudah 22 menit. Yang sudah menonton terima kasih banyak. Yang belum kenal dengan saya silahkan di subscribe, komen, dan like ya. Ini ada waiter, mungkin sudah masuk main course-nya, ada waiter, ini ada pesanan khusus, mungkin tuh ada pesanan khusus, tambah ini, tambah itu, dan lain sebagainya, dan cooknya sudah menyanggupi ya. Oke teman-teman sekalian, saya akhiri video ini, kalau saya perpanjang masih panjang ini ya. Oke, salam jangkar. Ya, belum subscribe. Ciao.